Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Halo, apa kabar? Kabar baik pasti Pak Jus. Ya, Bu Teguh kabar baik. Ya, kabar baik, sehat selalu. Sehat selalu, puji Ketemu Tuhan. lagi ya Pak ya. Ketemu lagi. Ceria ini. Yes, hari Minggu saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Nama Tuhan. Ya, berarti kalau gitu kita harus tetap semangat ya Bu ya. Selalu jaga kesehatan. Yes. Selalu semangat. Nah, kalau gitu waktunya kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan. Kita lagunya Mars Sekolah Minggu kita ya Bu ya. Oke, Iya. berarti harus dengan semangat. Selalu semangat. Ayo mari Musik. kita bersama-sama berdiri, bergerak ya anak-anak ya. Yes. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekali lagi. Oke. Lebih semangat lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Yes. Ya. Sudah nyanyi dengan semangat, berarti nggak ada yang ngantuk lagi ya Bu ya? Tidak ada yang ngantuk lagi. Betul. Kalau gitu kita akan mulai ibadah hari ini. Ya. Kita mau berdoa dulu ya Bu ya? Iya. Saya pimpin Kita dalam berdoa doa ya. dulu. Oke, mari Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk kesehatan, untuk keluarga, dan untuk teman-teman yang ada yang sudah Kau berikan ke dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online kami. Kiranya Kau selalu menyertai kami, meskipun kami hanya melihat dalam tayangan YouTube, tapi kiranya semangat kami tidak pernah kendor, karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bu Teguh. Iya Pak. Minggu ini Iya. kita itu mau belajar tentang apa ya kira-kira ya? Tuhan selalu memberkati kita. Aha, betul. Pasti. Tuhan selalu memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera ya Bu Iya. ya. Jadi kita merasa tenang, damai gitu ya Bu Meskipun ya. di saat sulit ya Pak ya. Oh iya, iya betul betul. Meskipun kita mengalami kesusahan, Iya. kesulitan, tapi kita ingat ada Tuhan kasih selalu Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera. Seperti lagu ya Iya. Bu ya. Misalnya lagu ini loh Bu, yang kita naik gunung, kita mendaki gunung. Kadang-kadang nafas kita ngos-ngosan ya Pak. Iya, kalau naik gunung ya. tinggi. Kan gunung itu pasti tinggi ya Bu ya. Iya, nggak ada yang gunung yang Pernah kecil. Bu naik gunung? Oh pernah, Oh, pernah? sering. Oh sering? Di Kelumpit. Oh Kelumpit. Oh itu gunung juga ya? Iya. Nah ketika sudah sampai di atas, kita akan pasti akan melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Itu semua ciptaan Tuhan ya. Hijau membentang. Makanya kita Tapi jadi juga merasa kadang-kadang damai. kita lihat sungai. Betul. Dari Kelumpit sana kelihatan loh Pak, Bengawan Masih Solo Kelumpit itu. juga ya? Iya betul. Kapan-kapan kita naik Iya, gunung ke Kelumpit ya bersama harus anak-anak kita ya. sama-sama. Betul. Kalau Iya. pandemi ini kita Pandemi sudah segera selesai berakhir, semua, dan kita jalan-jalan. bersama-sama ke Kelumpit ya Pak. Oke. Kalau gitu sekarang kita Ya. akan menyanyikan dulu ya Bu ya. Kita memuji Ya. Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. yang tinggi. Ayo Ayo semuanya bangkit sambil berdiri. Masih tetap berdiri loh ya. Sambil semangat ya. Yes. Sambil bergerak Bu, ini kan ada gerakannya.
Sama papa mama diajak nyanyi juga. Oh betul, semuanya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Siap. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, boleh duduk lah Bu ya, boleh duduk. Boleh duduk lagi. Bu, ngomong-ngomong tentang damai sejahtera tadi loh. Iya Pak. Kalau misalnya ya Bu ya, Iya. kita ini sedang berpergian. Iya. Kan misalnya kita naik mobil atau misalnya kereta. Naik kereta api ya Pak ya? Ya kereta api. Itu kira-kira itu enaknya yang mana Bu ya? Yang kendaraannya besar, keretanya yang besar, atau supirnya yang nggak mahir menyetir? Kalau saya sih pengennya meskipun kecil ya Pak, kadang-kadang ada yang mobil kecil atau kereta kecil, tapi supirnya tenang, bisa membawa kita dengan damai. Oh gitu ya Bu. Tapi rasanya kayaknya satu yang bisa seperti itu Pak. Iya, siapa ya Bu ya? Yesus kayaknya. Tuhan Yesus ya Bu. Iya. Jadi meskipun kalau misalnya kita ini merasa duh sekolah kita ini sekolah anak-anak susah banget, banyak tugas, PR-nya susah-susah. Tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Yang penting jangan lupa berdoa ya Bu ya. Sebelum belajar, sebelum mengerjakan PR, jangan lupa selalu berdoa. Biar Tuhan pasti menolong. Iya, memohon pada Tuhan Yesus ya Pak. Oke, kalau gitu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Satu pujian. Tadi kita ngomong-ngomong tentang kereta. Iya. Ada nggak sih pujian yang ngomongnya kereta? Ada Pak. Ada ya? Ada. Ingat ya, anak-anak ingat kan? Ada pujiannya ya? Ada keretanya. Ada ya? Ada. Kita belajar di lagu itu ya Pak ya? Oke, siap. Nah, nanti kita menyanyikan dengan sukacita. Yes. Bangkit berdiri lagi, gak boleh lemes-lemes. Ada senangnya naik kereta, kereta kecil buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Yang satunya ini loh, apa ya Bu ya? Keretanya besar ya? Iya. Oh. Tapi kayaknya menakutkan deh Pak kalau keretanya terlalu besar. Iya, iya. Kalau gitu kita nyanyi ya. Iya. Aduh celaka naik kereta, kereta besar buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalan nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju neraka. Kita nyanyi sekali lagi. Iya. Oke.
Aduh senangnya naik kereta, kereta kecil buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Nah, ini bahaya. Aduh celaka naik kereta, keretanya besar buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Wah, berarti meskipun kelihatannya besar, kendaraannya yang membawa kita besar, tapi kalau supirnya ngantuk, supirnya nggak bisa mahir membawa kita ke tempat tujuan dengan selamat, ya percuma ya Bu ya. Iya Pak, ya padahal tadi itu kereta kecil ya. Tapi karena Yesus yang menyupirnya, membuat sedangkan kita. Yang tadi kereta besar, wah kacau deh si iblis yang nyetir. Nah, untuk jelasnya bagaimana Tuhan itu bisa membawa damai sejahtera, kita sama-sama dengarkan dan kita tonton firman Tuhan berikut ini yang dibawakan oleh Bu Penny. Hai anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendampinginya. Bagaimana? Masih semangat semua? Kiranya melalui pujian kita menyenangkan hati Tuhan, hati kita dikuatkan dan memuliakan namanya. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Kristus, di sini bersama dengan Bu Penny, kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Anak-anak bisa mendudukkan ya, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh memuji Tuhan dan akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, sertailah kami, supaya firman-Mu pada hari ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyiapkan Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Bagi anak-anak yang tidak membawa Alkitab dan yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, supaya bisa mengikuti ceritanya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 yang demikian bunyinya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Amin. Anak-anak
yang kami kasih dalam Tuhan Kristus, siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Yang masih ingat bisa angkat tangan ngacung. Iya, cerita minggu yang lalu tentang saksi dusta, yang berarti berkata atau bercerita yang tidak benar atau bohong. Tuhan tidak senang, bahkan benci kebohongan. Tuhan mau supaya kita belajar berbicara dengan benar dan jujur. Nah, anak-anak kami yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita hari ini, minggu ini masih ada kaitannya dengan cerita minggu yang lalu, yaitu mengenai bahwa Tuhan Yesus yang mati itu betul-betul hidup, betul-betul bangkit dan hidup, yang telah dibuktikan bahwa Yesus menemui atau menampakkan diri kepada Maria di kubur dekat di mana Tuhan Yesus dimakamkan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya pada waktu perjalanan ke Emmaus. Nah, anak-anak, kira-kira sekarang Tuhan Yesus mau menemui siapa lagi ya? Pada suatu malam, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul. Selain mereka masih dalam keadaan susah karena Tuhan Yesus yang selama ini mereka ikuti mati dan dikuburkan, ternyata mayatnya tidak ada. Di makam kosong, tidak ada mayatnya Tuhan Yesus. Mereka susah, kemana ya mayat Tuhan Yesus? Belum lagi ada kabar anak-anak, orang Yahudi menuduh bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada di kubur, itu berarti dicuri para murid-muridnya. Wah, para murid-muridnya menjadi ketakutan anak-anak. Jadi murid-murid Tuhan Yesus menjadi ketakutan sekali. Dan mereka sedang berkumpul berbicara satu sama yang lain. Gimana ya? Kita ini sudah susah kehilangan Tuhan Yesus, malah dituduh katanya kita mencuri mayat Tuhan Yesus. Sementara murid-murid Tuhan Yesus belum pernah melihat, membuktikan bahwa Yesus itu tidak ada di makamnya. Satu sama yang lain mereka berbicara, gimana ya supaya kita tetap aman? Karena orang-orang Yahudi itu mengenal wajah-wajah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau mereka sampai tahu, pasti orang-orang Yahudi akan menangkap dan menghukum murid-murid Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama berbicara dan mereka punya pemikiran gimana ya supaya mereka tidak tahu dan menangkap mereka. Murid-murid Tuhan Yesus sembunyi di suatu tempat atau rumah dengan pintu tertutup, jendela tertutup, bahkan dikunci. Mereka bilang, oh iya ya, pintu, jendela kita tutup ya, bahkan kita kunci supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan kalau dikunci mereka tidak bisa masuk dalam ruangan tersebut. Mereka mengatakan satu pun yang lain, oh iya, baik juga ya, meskipun kita susah, kita takut, tetapi kita tetap aman. Nah anak-anak, pada saat mereka mengatakan demikian, tiba-tiba ada suara, damai sejahtera bagi kamu. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus pada kaget, ada suara apa itu? Suara hantukah itu? Bukan. Suara apa itu ya? Kok sepertinya murid-murid Tuhan Yesus ada yang mengenal suara itu. Ada yang mengatakan, oh itu seperti suara Tuhan Yesus. Mana mungkin suara Tuhan Yesus, sementara pintu kita kunci, jendela kita tutup. Tidak mungkin Mereka tambah takut. Terus Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu takut?
Mengapa kamu cemas? Mengapa kamu ragu-ragu? Ini aku sendiri. Hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Kalau aku mempunyai daging dan tulang. Nah, anak-anak, untuk membuktikan bahwa itu betul-betul Tuhan Yesus, untuk meyakinkan, Tuhan Yesus langsung tunjukkan tangannya. Ini loh tanganku yang bekas paku. Murid-muridnya mulai, oh iya betul, ini tangan Tuhan yang dipaku, disalib. Dan ini perutku atau lambungku yang ditusuk. Betul juga ya. Wah, berarti ini benar-benar Tuhan Yesus ini. Wah, hati mereka menjadi senang sekali, menjadi sukacita sekali. Yang tadinya mereka susah karena kehilangan Tuhan Yesus, malah dituduh mencuri. Mereka takut diancam oleh orang-orang Yahudi, takut nanti dihukum. Sekarang anak-anak menjadi sukacita. Mereka bahagia, mereka tenang. Kenapa? Tuhan bersama dengan mereka. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus berkata sekali lagi, ya, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Tuhan Yesus menghembusi mereka, gitu ya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, anak-anak yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus menjadi senang, menjadi damai, menjadi sukacita karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan menghembusi, memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai mereka. Dan Tuhan mau supaya murid-murid Tuhan Yesus juga memberitakan, menceritakan kabar baik, yaitu bahwa Yesus yang mati itu betul-betul sudah bangkit dan hidup. Dan murid-murid Tuhan Yesus mulai dengan semangat, dengan tidak takut menceritakan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Sebuah perintah daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, seperti Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya. Dan murid-muridnya pun siap menjalani apa yang Tuhan mau. Demikian juga Tuhan mengabarkan kabar pengampunan, supaya Tuhan Yesus yang mengasihi, Tuhan Yesus yang sudah mengampuni anak-anak, juga anak-anak belajar untuk mengasihi, mengampuni. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Anak-anak yang kami kasih dalam Tuhan Kristus, Paskah membawa sukacita bagi kita, orang-orang atau anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena mendapatkan pengampunan dan keselamatan yang pasti. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini, mengajak kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang mati itu betul-betul sudah bangkit dan hidup. Kita bersukacita kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang hidup yang selalu menyertai kita, yang mampu berbuat sesuatu untuk kita, baik saat kita bersedih hati, bersukacita. Dan kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, meskipun ruangan ditutup, pintu dikunci, jendela ditutup, tapi kuasa Tuhan tetap hadir. Demikian juga di dalam kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi, anak-anak hadapi, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh sedih,
Kenapa? Tuhan selalu menyertai kita, termasuk kita apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Kita selalu berbuat yang baik ya, Tuhan tahu. Kita belajar berkata yang benar ya. Kenapa? Tuhan tahu. Meskipun papa, mama, dan orang lain tidak tahu, Tuhan selalu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita kerjakan. Termasuk anak-anak yang setiap sekolah minggu, setiap jam 9, pasti Tuhan tahu dan Tuhan memberkati. Demikian anak-anak cerita hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Anak-anak kami yang dikasih oleh Tuhan, ayat emas pada hari ini adalah dari Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Yang demikian bunyinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi ya, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang memelihara segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dihafalkan ya anak-anak ya, firman Tuhan ini penting sekali untuk kita hafal dan kita simpan di hati. Karena firman Tuhan itu berkuasa, mampu memimpin dan menolong kita dimanapun kita berada. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Amin. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih untuk cerita firman-Mu, agar kami mau belajar sungguh-sungguh percaya kepadamu, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sudah mati, hidup, bangkit dan berkuasa. Engkau hadir bersama dengan kami selalu, sehingga kami sekarang Tuhan tidak lagi takut, tidak lagi susah, tetapi kami bersuka cita karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Puji ya Pak, Tuhan, ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah tadi ya. Meskipun kadang-kadang kita juga takut, kita khawatir. Betul, kayak murid-murid yang tadi diceritakan itu Bu ya. Tadi ya. Tetapi Tuhan selalu memberikan damai sejahtera pada kita ya Pak ya. Betul, melalui ya mujizat yang terjadi dalam hidup kita, terus melalui berkat-berkat Tuhan ya kan Bu ya. Tapi ngomong-ngomong berkat itu masa cuman uang tok sih Bu? Enggak, kesehatan ya? juga berkat. Betul, kesehatan itu juga berkat loh. Damai sejahtera itu juga berkat. Itu yang paling penting ya. Nah sekarang waktunya kita untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Iya. Disiapkan mungkin celengannya, terus bisa. kotak-kotaknya, mungkin membuat prakarya gitu kan. Boleh ya. Terus jangan lupa juga siapa tahu kalau nggak sempat membuat, boleh ditransfer di sini Bu. Di sini. Ya di sini. Iya. Atau di sini juga ada, di sini juga. Ya pokoknya di sini lah ya. Atau kalau enggak bisa di sini juga bisa ke gereja dititipkan langsung mama boleh. papa ya Pak ya. Ya, betul. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan sebuah lagu Aku Diberkati. Tetap semangat. Ya. Tetap bangkit berdiri. Sambil berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari,
siang berganti malam, aku diberkati. Nah, kita sudah menyanyikan lagu dengan penuh sukacita, mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hidup kami, dari pagi hari sampai malam. Tuhan juga memberikan berkat kepada orang tua kami. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat indah sekali. Tiada kekhawatiran bagi kami, meskipun saat ini masih pandemi COVID-19, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga masih belum bisa ke sekolah, belum bisa ikut bersama-sama sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan memberikan kelimpahan kepada kami. Tuhan, saat ini kami juga akan kembali bersama-sama untuk Pak Jus, saya dan segala tim yang sudah melaksanakan ibadah online ini. Tuhan kami mohon penyertaan-Mu. Kami akan pulang ke rumah kami, kiranya Tuhan juga memberkati kami, juga menyertai anak-anak yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yes. Wah, kalau gitu kita sudah berada di akhir ibadah kita ya Bu ya. Iya. Ya, berarti ingat pesan Ibu 3M. Selalu pakai masker. Pakai masker. Kalau keluar-keluar ya Bu ya. Ya. Kali kalau nggak perlu ya nggak usah keluar, di rumah aja. Tapi kalau sakit di rumah juga harus pakai masker loh Oh Pak. iya betul. Iya, supaya biar nggak tertular ya. Nularin yang lain ya. Mama, papa atau adik Betul. ya Pak ya. Terus M kedua apa Bu? Mencuci tangan. Ah iya betul, mencuci tangan pakai sabun. Pakai sabun. Yes. Sabun apapun Pak. Ya Tidak boleh. harus sabun cair. Oke. Ya. Terus M yang ketiga? Menjaga jarak. Oh menjaga jarak. Tapi nggak boleh kata Ya, Kanata. kita jarak kita cuma segini aja Bu. Yes, kalau gitu ingat itu, kita tetap menjaga kesehatan kita. Selalu dan menjaga yang pasti protokol jangan kesehatan. lupa selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa supaya Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Amin. Iya Bu ya. Kita semua. Oke. Pujian terakhir minggu ini. Selalu damai. Yes. Ya. Kita akan menyanyikan pujian damainya Damai seperti sungai. Bangkit berdiri lagi, biar tetap semangat. Yang keras ya nyanyinya. Yes. Biar sampai kedengaran di sini ya Bu ya. Ya. Oke. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Damainya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Damainya seperti sungai di hatiku. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa hari Minggu yang akan Dadah. datang ya.